Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati kepada segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah Banyumane. Ini RW 2 gitu. Kalau di map namanya RW 2. Dan seluruh pimpinan yang hadir. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim dan saya berbahagia masjid ini tampaknya sangat makmur ya, karena pesertanya banyak. Semoga selalu istiqomah. Dan saya diberi tugas mungkin kali kedua gitu, dulu sudah pernah menyampaikan seingat saya. Nah, hari ini saya membawa tafsir saja karena memang saya suka kalau ngaji itu pakai tafsir ya, biar fokus. Akan saya bawakan sedikit mengenai tafsir surat Al-Baqarah 268. Ini meskipun tema di masyarakat sedang rame-ramenya politik ya ini, tapi kita ngajinya nggak usah politik ya, tema yang umum saja. Ya semoga kita ini doanya negara kita ini aman-aman saja lah, doa kita ini. Ya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, 268, sak cukupnya nanti kita mengaji ini harusnya sampai 274, tapi karena ayatnya panjang. Maka Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama Islam itu agama yang unik. Uniknya kenapa? Kalau kita mendengar Nabi bersabda, Nabi itu pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkan saya bersama orang mustad'afin, orang yang lemah, baik secara ekonomi, secara kondisi." Itu Nabi malah berdoanya bukan dengan orang kaya, tapi mintanya dengan orang yang lemah. Sehingga jamaah Islam dulu kebanyakan orang yang tidak mampu, para budak. Tetapi sehingga Nabi juga berharap, dan matikanlah saya bersama orang yang mustad'afin. Tapi Nabi sendiri tidak ingin umatnya menjadi orang yang mustad'afin. Maka Nabi bersabda, "Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bahkan ada sabda Nabi yang mungkin kita jarang dengar ya. Tapi ini atau sudah mungkin mendengar, tapi ini hadis ini menunjukkan hal yang berbeda dengan doa pertama tadi. Di mana Nabi pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul abda al-ghani at-taqi al-khafi." Allah itu menyukai hamba yang kaya. Al-ghani al-khafi, yang tidak suka pamer. Nah, kan sekarang musim flexing ya. Orang lomba-lomba pamer kekayaan sampai direwangi aneh-aneh ya, sampai begitunya. Al-taqi al-khafi, maka Allah menyukai hamba yang mampu kaya, at-taqi al-ghani, yang bertakwa sekaligus al-khafi, yang tidak suka pamer. Nah, kalau yang pertama Nabi suka dengan orang miskin, tapi Allah sendiri menyukai orang yang kaya. Lu kok aneh gitu kan. Lah itulah memang sebenarnya memang Islam itu memang ingin mengayomi umat-umat yang tidak mampu, tapi yang orang kaya juga diharapkan menjadi umat yang mampu. Kalau orang Islam kan disuruh zakat, Pak. Orang kalau zakat kan jelas harus orang yang mampu. Ya gitu. Maka di dalam Islam tidak ada ajaran untuk menjadi pengemis, itu tidak ada sebenarnya. Disuruh minta-minta juga tidak ada. Tetapi Nabi sendiri menyukai orang-orang yang lemah. Ini kan itulah namanya perlindungan kepada orang yang tidak mampu. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengajarkan kita untuk menafkahkan. Tadi yang saya sebutkan tadi, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu.
yang baik nih, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan dari bumi nih, baik tambang, tanam-tanaman. Kalau yang diusahakan ya hasil bisnis, hasil usaha, hasil apapun, nah, maka kita suruh mengeluarkan. Lah mengeluarkan itu macam-macam, Mbak. Ada yang dikeluarkan secara terikat, namanya zakat. Zakat itu sedekah tapi terikat dengan ketentuan jumlah dan siapa yang menerima. Yang longgar namanya infak dan sedekah umum. Tapi perintah Al-Qur'annya nafkahkan. Di dalam tafsirnya juga termasuk zakku, ya. Keluarkanlah zakatnya juga termasuk di situ. Walastum wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi'akhidhi la tahmidhu fi. Nah, cuma begini, meskipun kita ini infak, kita ini bersedekah di dalam bahasa Quran, itu janganlah menyampurkan kebaikan dengan keburukan. Karena apa? Sehingga seolah-olah kalian sendiri itu kalaupun mengambil itu jangan menutup mata. Kasarnya apa? Ada ajaran Islam yang satu namanya ihsan. Ihsan ini paling tinggi, Pak. Maka derajat agama itu ada yang kalau orang dulu mengatakan syariat dan hakikat. Sebenarnya bahasa sederhananya ya ketentuan dan ihsan. Ihsan itu apa? Memberi baik. Ini lebih baik lagi kalau memberinya dengan cara yang lebih baik. Kan kata tadi. Nah, itu namanya. Karena apa? Maka dikatakan jangan berinfak yang kamu sendiri andaikan diberi seperti itu tuh malas itu atau tidak mau sebenarnya, kecuali terpaksa sekali. Artinya apa? Diikuti dengan mani wal adza, dengan hal yang menyakiti hati, itu tidak dianjurkan sekali dalam Islam. Maka menghormati orang miskin itu penting dalam Islam. Karena kalau kita lihat film-film sekarang, ibu-ibu itu suka drama Cina, Dracin. Dracin itu filosofinya ya karena mungkin bukan orang beragama ya satu, orang kaya itu lebih terhormat dari orang miskin. Maka jangan coba-coba melawan orang kaya. Nah, orang kaya jangan coba-coba melawan orang yang berkuasa. Itu rumusnya begitu. Tapi dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam tidak begitu. Yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, gitu. Yang paling baik di muka Allah. Maka jadi orang Islam jadi enak gitu. Kalau sudah sholat tuh gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Saya belum pernah melihat di masjid itu orang pamer, itu belum pernah. Kalau pamer dibolehkan, pamer infak boleh. Nah ini nanti kita bahas, boleh nggak kita infak itu terang-terangan atau lebih baik yang sembunyi? Karena ada infak tidak mau ditulis saja hamba Allah. Tapi ada yang suka ditulis, sebaiknya ditulis dan jelas siapa yang memberi, ngeceknya gampang gitu kan. Nah kira-kira yang baik yang mana? Yang sembunyi-sembunyi hamba Allah atau yang ditulis? Kira-kira kan begitu Mas sekalian. Wa alamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah Maha Ghani, itu seringkali diartikan kaya. Allah itu al-ghani, kaya. Sebenarnya kata kaya itu dalam bahasa aslinya Bapak sekalian. Beda bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau kita tuh kaya itu punya macam-macam. Tapi kata ghani dalam bahasa Arab itu aslinya bukan itu ya. Ghani itu orang yang nggak butuh tuh macam-macam ya. Mungkin sudah punya semuanya jadi nggak butuh, atau mungkin nggak butuhnya memang tidak butuh sama sekali gitu kan, sudah tidak ada kebutuhan itu. Nah, namanya maka Allah itu disebut Ghani karena Allah tidak butuh dari hambanya, nggak butuh apa-apa. Bukan ya, memang Allah juga punya semuanya, karena langit bumi ciptakan Allah, tapi memang tidak butuh apa-apa dari hambanya dan sekaligus Maha terpuji. Yang kedua Bapak sekalian disebutkan asyaitanu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau mengancam kalian dengan kemiskinan. Jadi memang itu godaan setan. Kalau mau infak itu rasanya khawatir kok jojok duitku entah atau hilang, atau tiba-tiba saya setelah infak ada butuh nggak bisa menutupi. Lah memang kekhawatiran itu selalu akan muncul bagi orang-orang yang infak. Maka korban yang besar itu ada dua dalam agama itu. Jihad terbesar itu ada dua. Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa orang suruh jihad itu pertama bukan dengan jiwa tapi dengan harta sebenarnya. Itu yang paling berat ya, karena memang manusia itu mau kerja siang malam itu golek uang kok, berdapat kok diwekno
Orang itu memang nggak gampang, Pak. Sudah carinya susah-susah, disuruh berikan orang. Tapi kalau orang suka berinfak, biasanya orangnya berbahagia. Bapak Ibu lihat ya, orang semakin mengumpulkan harta itu semakin takut kehilangan. Maka di dalam banyak survei biasanya orang yang lebih banyak dermawan itu orang kaya atau orang yang tidak mampu. Kadang-kadang malah orang yang tidak mampu ya. Kenapa? Memang sudah nggak punya apa-apa ya. Jadi kehilangan itu udah biasa. Kadang-kadang orang kaya yang tidak terbiasa dengan infak itu berat. Tapi alhamdulillah saya lihat umat Islam itu termasuk kategorinya baik. Ada beberapa orang peneliti di luar negeri uji coba kalau datang ke orang Islam dan orang yang lain itu kira-kira kalau dia ngeluh nggak punya makan tuh yang mau merespon siapa? Ternyata kalau dia datang kepada orang-orang lain, katakan Bani Israel misalkan, itu kalau dia datang, apalagi kalau hari Sabtu, Pak, minta tolong, saya nggak punya makan. Kata dia apa? Maaf, ini hari libur, nggak ada memberikan. Jawabannya begitu, Pak. Tapi kalau ketemu orang Islam, orang Arab itu dia, saya lapar, oh silakan duduk, mau pesan apa, saya pesankan. Itulah memang kelebihan orang Islam itu termasuk dermawan. Maka Indonesia pernah menjadi nomor 1 negara yang paling dermawan. Sekarang agak turun ya, mungkin ekonomi agak susah ya. Sehingga sekarang derajat kita nomor 4 atau nomor 5 ya. Kemarin sempat nomor 1. Indonesia paling, apalagi semasa pandemi kan, Joko Tonggo gantian beri tetangga. Ini kita ini termasuk luar biasa Indonesia itu untuk urusan berinfak itu tinggi sekali. Nah, maka di dalam Al-Quran dikatakan asyaitonu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Selain menjanjikan kefakiran, mengancam orang, kalau infak kamu hati-hati, nanti duitmu habis, nanti kamu kesulitan. Maka setan punya kedua, wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan dengan fahsya. Fahsya itu apa Bapak sekalian? Hampir semua kata Al-Quran yang berkata fahsya itu artinya mesti mesum. Fahsya'i wal munkar. Apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan pesannya kalau Jumatan mesti begitu ya. Bapak Ibu kalau pirsani ya, khutbah Jumat kita itu luar biasa ya, pesannya baik sekali. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Khotib kita ini sudah dibekali kalau khutbah Allah memerintahkan dengan adil dan ihsan baik-baik, ya kan? Wa yanhal fahsya'i wal munkari wal bah, melarang fahsya, mesum, wal munkar yang ditolak-tolak, dilarang oleh agama maupun norma yang baik, wal bah, bagyu itu apa? Ya jadi orang yang durhaka, itu enggak boleh. Itu pesannya khutbah itu sekarang bagus. Dulu aslinya khutbah itu zaman Ali perang dengan Muawiyah, khutbah Jumat itu isinya kadang-kadang ditutup dengan laknat kepada Ali atau laknat kepada apa di zaman Yazid ya, Muawiyah. Tapi kemudian salah seorang Bani Umayyah yang paling adil, yang paling terkenal sekali namanya Umar bin Abdul Aziz melarang. Udahlah kalau khutbah nggak usah melaknat. Maka katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kan perintahnya begitu. Maka di dalam bahasa ini Bapak sekalian, fahsya di dalam semua Al-Quran artinya itu mesum atau zina, tapi khusus ayat ini satu-satunya di dalam Al-Baqarah 268 ini, fahsya artinya pelit. Maka setan itu mengajak orang untuk jadi bakhil dan mencegah tidak membayar zakat atau sedekah. Apalagi kalau zakatnya numpuk itu kan males. Lupa kita ini kalau tidak punya uang apa disuruh zakat. Oh jangan khawatir, Quran jelas ya. Kalau punya harta jangan diinfakkan berlebihan, tapi jangan disimpan berlebihan. Ya ada dikeluarkan, tapi untuk keluarga itu tetap yang pokok, ya kan? Dan infak terbaik pada karib kerabat. Tapi kalau zakat nggak boleh Pak untuk kerabat yang menjadi tanggungan kita. Orang tua dizakati boleh enggak? Orang tua jelas nggak boleh zakati, karena memang kita sebagai anak punya kewajiban menjamin kehidupan orang tua kalau tidak mampu. Tapi kalau kerabat-kerabat boleh kita zakati. Maka di dalam fahsya itu
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Tetapi Allah menjanjikan dengan infak itu maghfirah, ampunan, wa fadla, dan keutamaan di dunia maupun balasan di akhirat. Maka dalam pepatah Jawa, ini saya pernah, kita dulu didatangi orang-orang luar negeri mau bangun pabrik di Kaligawe, Kohler. Dia itu khawatir kalau saya bangun pabrik di lingkungan orang Islam ini jangan-jangan nanti saya tidak aman. Orang luar itu takut dengan Islam, itu aneh ya. Nanti jangan-jangan banyakan orang Islam itu kebanyakan libur. Jumatan libur, Minggu libur, Ramadan jangan-jangan libur, akan rugi saya kalau mau investasi di sini. Tapi setelah kita jelaskan, jangan khawatir, orang Islam itu kalau Jumatan cukup diberi waktu 1,5 jam, cukup ya, atau kurang, yang penting bisa berangkat ke masjid, pulang, makan siang, istirahat cukup. Kalau Ramadan pun jangan khawatir, tetap bisa masuk, kan itu kan. Tapi kata pepatah orang kita bilangi, pageri rumahmu dengan mangkok, pepatah katakan. Kalau mau pageri rumah itu paling bagus dengan mangkok, ya apa ya, memberi tetangganya, ya kan, tetangganya kalau diberi nanti kalau ada apa-apa kita, dia juga ikut apa, ngawasi, ya kan, kadang-kadang ada solidaritas di kita ini. Maka pageri rumahmu dengan, kalau dalam Islam jelaskan bahwa di dalam sabda Nabi, jika masak berilah kuah yang banyak dan berilah tetangga, gitu. Sebaik-baik tetangga adalah yang rumah pintu. Siapa kalau tetangga itu banyak? Yang mana? Yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Kalau dibuat prioritas itu siapa tetangga? Kalau dulu tetangga itu 40 rumah ke mana? Ke depan, 40 rumah ke belakang, kanan dan kiri. Kalau dihitung sekarang berapa RW itu? Ber-RW. Kalau suruh beri semuanya 40 rumah ya kemeng Pak. Kalau suruh infak ke pasar ya kesel. Tapi dalam sabda Nabi, siapa tetangga yang kita jadikan prioritas? Ya tetangga yang pintunya paling dekat dengan kita. Jangan kebalik, pintu dekat paling tidak diberi, yang jauh malah diberi. Ya dua-duanya sih boleh, tapi yang diprioritaskan pintunya yang paling dekat. Maka kalau orang memberikan tadi, maka dikatakan wallahu wasi'un alim. Allah maha luas ampunan dan kekayaannya, serta maha mengetahui. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ilal albab. Ya, ini yang penting. Allah itu memberikan hikmah pada siapa yang diberikan. Hikmah itu artinya banyak. Dalam Al-Quran ada tokoh yang ahli hikmah, namanya siapa Pak? Luqman Hakim. Pernah besok ya? Ada khusus surat dalam Al-Quran namanya surat Luqman, berkisah tentang orang yang bijaksana namanya Luqman Hakim. Hikmah itu apa dalam agama? Wah, hikmah itu artinya panjang. Kalau diuraikan ini khusus satu pertemuan hikmah ini nggak habis-habis Pak. Hikmah itu apa Bapak sekalian? Kadang-kadang hikmah itu diartikan kebijaksanaan. Tapi dalam tafsir, hikmah itu artinya pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang Al-Quran, termasuk bisa menempatkan ajaran agama pada tempatnya. Karena dalam agama itu benar belum tentu benar, gitu. Benar belum tentu benar. Kan dulu saya contohkan, orang tersenyum baik atau buruk Pak? Oh jelas, Islam diajarkan suruh banyak senyum. Tapi kalau kebanyakan di mana senyum orang juga heran, itu ngapain orang itu kena apa itu. Apalagi ada orang kesusahan malah senyum tambah aneh gitu kan. Maka semua ajaran agama itu ada empat papan. Mesti empat papan. Kalau nggak pas, sama dengan infak tadi itu. Infak itu kalau pada tempatnya baik, kalau nggak ada tempatnya juga nggak baik. Ya, makanya kalau infak orang sudah mampu sekali diberi, malah diberi-beri, yang nggak mampu nggak diberi, ya meskipun memberi baik jadi kurang baik juga di sana. Lah hikmah juga berarti di dalam ajaran agama itu ada kebijaksanaannya. Bijaksanaannya. Seperti di dalam Nabi juga punya kebijaksanaan. Nabi itu pernah didatangi sahabat. Sahabat ini
bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, apakah amalan yang membuat kita cepat masuk surga?" Sahabat tuh sering tanya begitu, Pak. Dan jawaban Nabi beda-beda ternyata. Ada sahabat yang tanya, "Ya Nabi, amal apa yang membuat kita cepat masuk surga?" Jawabannya macam-macam Nabi. Ada yang mengatakan syahadat. Nah ini pernah dijawab khusus orang ini. Jawaban Nabi adalah, berilah makan 60 orang yang tidak mampu. Dia jawabannya, mohon maaf Nabi, saya nggak punya harta sebanyak itu untuk memberi makan orang banyak. Akhirnya Nabi bilang lagi, kalau gitu berilah minum kepada warga yang kekurangan air. Lah orang ini juga jawabannya, maaf saya tidak mampu memberi air. Lah kok angel betul, jalur syarat dikai kok pada nggak bisa melaksanakan. Akhirnya jawaban Nabi apa? Ya sudah, berinfaklah semampumu, sudah gitu aja. Jawabannya kan Nabi itu kan kadang-kadang begitu saja. Jawabannya itu mudah kalau di urusan gitu-gitu. Insya Allah akan membuatmu masuk surga. Ya. Dan ternyata orang itu masuk surga itu pintunya banyak. Ada sahabat yang oleh Nabi dibilang ini ahli surga. Jadi waktu sahabat di masjid itu ada orang Ansor lewat ke masjid. Nabi bilang, nah inilah calon penghuni surga. Besok lagi orang lewat di masjid lagi, Nabi bilang, inilah calon penghuni surga. Sampai lama-lama sahabat itu sampai heran dan penasaran ya. Ini kira-kira orang ini resep apa kok bisa jadi ahli surga. Maka salah satu dari sahabat itu kemudian penasaran. Saking penasarannya diikuti sampai ke rumahnya. Ditot nih, ini orang ini punya kelebihan apa sampai dijamin Nabi masuk surga. Ternyata setelah diikuti dan sampai sahabat itu nginep 3 hari di situ hanya ingin melihat jane orang itu punya kelebihan apa. Terus sholatnya ya podo wae. Sholat malamnya ya kadang sholat kadang ora. Ya sholatnya masjidnya ya podo wae, ya kan? Ini kira-kira ini yang membuat dia itu masuk surga apa ya? Setelah dia 3 hari nggak menemukan jawaban, dia akhirnya pamit. Tapi dia terus terang saya kesini numpang di sini ini hanya ingin tahu, penasaran. Kata Nabi, Anda itu calon penghuni surga. Resepnya apa? Ya ditanya juga bingung. Saya sendiri juga nggak tahu resepnya apa. Tapi mungkin kata seorang itu, kalaupun saya punya resep, saya itu tidak pernah punya iri pada orang lain. Nah ini yang berat, Pak. Iri dan hati pada orang lain. Karena orang iri itu bisa memakan amal gitu, seperti kayu memakan api, memakan kayu bakar. Makanya orang itu resepnya gampang ternyata. Yang penting orang penginan. Nah susah ini penginannya ini. Kalau kita masih sudah mulai sepuh mungkin keinginan kurang, yang muda-muda seperti saya ini gampang penginan, Pak. Pagone apa gampang banget itu. Nah inilah ternyata resepnya macam-macam di dalam Nabi. Ada yang disuruh untuk memelihara orang tua, ada yang disuruh untuk berzikir, macam-macam. Maka di dalam hikmah, maka mencari agama kalau nggak ketemu hikmahnya itu berat. Mencari agama kok nggak ketemu hikmah itu berat. Yang paling susah itu mencari hikmahnya itu. Hikmah itu mungkin pengajaran yang hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tangkap hanya dengan membaca, tapi harus kita hayati. Itu yang paling berat, mencari hikmahnya itu. Maka banyak dulu orang-orang itu sedang pergi mencari hikmah. Cuma kadang-kadang ilmu hikmah itu diartikan ilmu gaib, kadang-kadang tidak selalu begitu. Tapi hikmah itu mencari ruh, spirit ajaran Islam. Nah, itu namanya mencari hikmah. Ini yang paling berat. Dan maka orang mengatakan bahwa kalau mau baca cari hikmah, bacalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Khidir itu ahli hikmah katanya begitu. Wallahu alam bishawab. Luqman Hakim juga ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Orang yang bijaksana yang bisa menyelesaikan masalah dengan yang sebaik-baiknya, menggunakan prinsip pergadaian, Pak. Menyelesaikan masalah
tanpa masalah. Lah Luqman itu memang banyak ngajari anaknya, dalam Quran banyak sekali. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Maka hikmah pertama yang diajarkan Luqman itu apa? Jangan syirik. Lalu berbuatlah ihsan pada orang tua, karib, kerabat, infaklah. Tapi banyak kisah-kisah Luqman itu banyak. Termasuk bapak-bapak kalau melihat kisah-kisah di WA itu dulu kisah Luqman. Contohnya apa? Ada orang punya keledai, Luqman ini ngajari anaknya ngono. Nak, kita jalan-jalan yuk pakai keledai. Kita lihat orang itu menilai kita seperti apa sih. Akhirnya mereka berdua pergi naik pirsa nggih keledai nggih. Keledai itu seperti kuda tapi lebih kecil, sebesar kambing, lebih besar dikit nggih dari kambing. Akhirnya dinaiki berdua itu. Ternyata begitu sampai di jalan, orang-orang pada komentar, "Lah ini bapak sama anak ini kok nggak tahu berperi kebinatangan, masa keledai sebesar itu dinaiki orang dua." Lalu Luqman, "Udah nak, kamu turun, bapak yang naik." Setelah di pinggir jalan orang bilang, "Ini bapaknya nggak tahu diri, masa dia enak-enak naik keledai, anaknya disuruh jalan." Lalu dirubahlah Luqman, "Kalau gitu gantian, kamu naik keledai, saya yang jalan kaki." Setelah berjalan lagi, ada orang berkomentar lagi, "Itu anak nggak tahu diri, masa dia enak-enak naik keledai, bapaknya disuruh jalan." Karena 3 kali percobaan tetap salah, akhirnya Luqman memutuskan lebih baik keledainya kita tuntun saja. Apa kata orang? Ini 2 orang ini aneh sekali, punya keledai malah jalan kaki. Nah ini kan kebijaksanaan ya, bahwa ternyata memang memuaskan semua orang itu nggak pernah bisa kita lakukan. Orang baik mesti ada. Bahkan Bapak Ibu kalau baca kitab Tahdzibut Tahdzib, kritik terhadap ahli hadis itu kan, ulama hadis itu kalau mengesahkan hadis ini sahih tidak, dicek orangnya ini baik atau tidak baik gitu kan. Bahkan namanya imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu yang menilai jelek itu juga ada loh. Sekelas itu aja ada yang menilai itu. Oh ini nilainya kurang, itu juga ada Pak. Tapi orang-orang sepakat kalau orangnya sudah terkenal baik, meskipun ada penilaian buruk ini tidak di kalah karo baiknya gitu aja. Ya kan mesti ada aja penilaian yang buruk-buruk itu. Maka barang siapa diberi hikmah, maka menurut Al-Quran, maka dia itu telah diberikan kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Dan orang yang bisa berpikir hikmah itu adalah ulul albab. Ulul albab itu siapa? Mungkin Bapak Ibu kalau sering dengar ulul albab, masjid namanya ulul albab, kajian namanya kajian ulul albab. Artinya apa ulul albab itu? Dalam tafsir Maraghi dikatakan dzawil lub al-khalis. Di sini dikatakan ashabil uqulil salimah. Minal rukun ila mutaba'il hawa. Orang yang punya ulul albab adalah orang yang pikirannya jernih, punya akal selamat dari ngikuti hawa nafsu. Ya memang kalahnya manusia itu sama hawa nafsu, dan godaannya sama aja. Orang pinter, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, semua godaannya sama sesuai tingkatnya masing-masing. Karena setan itu ada setan kelas SD, setan lulusan SMP, SMA, S1, S2, S3 ya. Nanti yang orang digoda sesuai dengan kelasnya masing-masing. Wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nadhartu min nadharin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan nafkah, baik itu nafkahnya itu batil ataupun hak, atau bernazar, baik nazarnya itu dalam ketaatan maupun kemaksiatan, maka Allah itu Maha tahu. Dan orang yang zalim baik dalam infak maupun di dalam nazarnya karena untuk maksiat, maka tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah ini sampai kita pada pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita infak lebih baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Nah ini ada pertanyaan para sahabat.
Mereka bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, hal shadaqatu sirri afdal am shadaqatil alaniyah? Am shadaqatul alaniyah?" Fanasalatil ayah. Ada yang mengatakan, "Ya Rasul, sedekah itu yang baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan?" Nah, ini. Maka di dalam riwayat dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas, ini ayatnya gini, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian tunjukkan terang-terangan sedekah itu maka sebaik-baiknya sedekah. Jika disembunyi-sembunyikan dan diberikan para fakir juga lebih baik bagi kalian. Jadi menunjukkan juga baik, sembunyi-sembunyi juga baik. Yang penting sedekah. Bahasa Qur'annya begitu loh. Cuma Ibnu Abbas mengatakan begini, sedekah sirri fitatau itadulu ala niyataha bisab'ina dhifan. Sedekah sembunyi-sembunyi di dalam infak yang sifatnya sunnah itu lebih baik daripada sedekah terangan kalau infaknya sunnah. Tapi kalau sedekahnya fardu, membayar zakat, lebih baik terang-terangan. Karena zakat itu memang dihitung, harus dilaporkan, dihitung, itu kan seperti pertanggungjawaban, maka lebih baik justru terang-terangan. Dan sahabat ternyata beda-beda. Karena ada sahabat seperti siapa ini? Ada sahabat itu siapa ini? Abu Bakar bin As-Siddiq. Dia itu punya uang sebanyak 40.000 dinar. Enggak tahu ya, dinar itu, 1 dinar itu sekitar mungkin 1 gram emas atau lebih ya 1 dinar itu. Umar punya uang 40.000 dinar. Kalau dibuat sekarang mungkin senilai berapa ya itu nggih? 1 dinar 2 juta, Pak. Kalau dibuat sekarang berarti Umar punya uang 80, Abu Bakar punya uang 80 juta. Itu kalau sedekah setiap hari 1 dinar. Satu hari 20 dinar. Pagi, siang 10 dinar, malam 10 dinar, berarti yang sembunyi-sembunyi 10 dinar, yang terang-terangan 10 dinar juga. Nah ini memang ini ketika sahabat ternyata meresponnya beda-beda. Ada yang demikian, ini Abu Bakar caranya begitu, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ya, yang mempraktekkan dua-duanya tadi itu, ya kan? Jadi dua-duanya dibolehkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik Allah Maha mengetahui atas sedekah kalian dan Maha tidak tersembunyi apapun dari Dia. Pertanyaan kedua, boleh tidak sedekah untuk non muslim? Ini pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Nah, boleh nggak kita ini sedekah untuk non muslim? Ini sering ditanyakan, apalagi kalau di lingkungan kita muslimnya katakan 40 satu RT, atau maaf Islamnya katakan 30 KK satu RT, yang non muslimnya cuma 2, ya kan? Yang lain diberi zakat, diberi infak, yang ini dikai apa ndak ya? Geruang loro gak dikai kok ya mesak nemen ya. Gede tanggo sandinge ora dikai kan. Nah, orang kadang-kadang tanya, gimana diberi apa ndak? Ini terjadi dalam kisah Nabilah Asma binti Abu Bakar. Ini ada kisah 2. Satu, kisahnya Asma. Asma ini ada didatangi 2 orang musyrik, minta padanya. Dulu Asma ini sering memberi saudaranya infak. Tapi setelah masuk Islam, Asma itu mau dimintai lagi itu mikir-mikir dulu, tanya Nabi dulu, boleh nggak saya infak pada orang yang masih belum beriman ini, ya kan? Nabi maka bertanya, apakah boleh ya Rasul kami bersedekah pada kerabat kami yang bukan termasuk agama kami?
Maka turunlah ayat ini. Nanti saya bacakan ayatnya. Kisah kedua, ada satu sahabat datang ke Nabi yang sama. Saya dulu memberikan fatwa pada saudara saya. Kemudian Nabi melarang, nggak usah diinfaki agar dia masuk Islam. Jadi strategi Nabi agar orang ini mau masuk Islam, maka infaknya ditahan aja lah, nggak usah diberikan kecuali dia memang mau masuk Islam. Tapi Al-Quran jawabannya gimana? Laisa alaika hudakum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiquna min khairi wafa ilaikum wa antum la tudlamun. Ini jawaban Al-Qur'annya. Jawabannya begini. Ya Nabi Muhammad, kamu itu tidak tidak punya kewajiban memberi hidayah. Hidayah itu apa, Pak? Hidayah itu macam-macam, Pak. Nabi itu punya hidayah, wilayah hidayah sendiri. Ada hidayah bawaan kita. Hidayah bawaan kita itu apa? Naluri dan akal. Kalau ibu nalurinya apa? Cinta pada anak. Maka kalau anaknya lahir ya diopain, itu namanya hidayah sesuai dengan naluri. Maka kalau ada ibu punya anak tidak mau ngopain, ini berarti kehilangan hidayah bawaannya. Yang kedua, ada hidayah namanya akal sehat, udah tahu benar salah ya kan, elek dan baik, kalau diikuti ya itu namanya hidayah. Tapi wilayah Nabi ini hidayahnya adalah hidayah apa namanya? Hidayah berupa mengajarkan wahyu, mengajarkan sunnah, itu wilayah Nabi. Tapi ada hidayah yang Nabi tidak sanggup, namanya hidayah taufik atau ma'unah, yaitu mengubah hati manusia. Kalau mengubahnya dengan proses, banyak sahabat masuk Islam diajak Nabi, tapi mengubah hati orang itu tetap misteri Allah, sehingga Nabi termasuk tidak berhasil mengajak pamannya masuk Islam, sebagaimana Nabi Nuh tidak berhasil mengajak anaknya beriman, sebagaimana Lot juga tidak berhasil mengajak istrinya jadi orang beriman. Dan sebaliknya, Fir'aun tidak berhasil memurtadkan istrinya, kan begitu. Itu sudah bawaan Allah. Maka Nabi dikatakannya Muhammad, kalau urusannya mau berinfak kok mengubah hati orang, itu enggak usah. Itu bukan wilayah. Ya kan? Karena yang memberi hidayah tetaplah, karena apa? Allah memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Jadilah infak, yus infak, mana ora usah niat-niat ngubah. Akhirnya uang nggak usah dipikir-pikir angel-angel, nggak usah dipakai-pakai untuk gitu. Meskipun ya kalau yang menggunakan infak untuk mengubah hati orang itu ya kalau mau pemilu biasanya kan, mau pilpres itu, nah itu memang infaknya niatnya mengubah hati orang gitu ya, ya bagus saja. Meskipun boleh juga dalam hal tertentu, memang kalau orang berinfak pada lingkungan membuat hati orang menjadi lebih lunak pada dia, iya, tapi kan bukan ditujukan untuk itu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi. Nah, asal kalian itu menafkahkannya karena alasan kebaikan, nafkah yang baik meskipun bagi orang kafir, maka balasannya tetap akan kembali kepada kalian dan tidak akan kekafiran mereka itu memberi madharat bagi kalian. Jadi tidak apa-apa memberi infak bagi non muslim, kecuali zakat. Memang zakat itu yang paling susah ya. Zakat itu dibatasi sekali. Ya, karena memang tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, ini ada yang mengatakan dalam hadisnya kan, zakat itu diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan pada fakir mereka. Sehingga ada ulama banyak menafsirkan ya, karena zakat diambil dari orang kaya mereka itu orang mukmin, dia dikembalikan pada orang fakir mukmin. Meskipun Yusuf Qaradawi mengatakan artinya diambilkan dari orang sekitar, dikembalikan pada orang sekitar, kalau enggak baru orang yang jauh-jauh. Begitu itu tafsirnya. Tapi boleh enggak menzakati non muslim, ini memang menjadi ikhtilaf. Kalau mazhab Syafi'i ya memang enggak boleh ya, enggak boleh. Tapi ada yang ya kalau diniati apa mu'alafati
qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum itu kadang-kadang kalau kita artikan mu'allaf itu orang yang masuk Islam. Padahal mu'allaf itu tidak begitu artinya dulu. Para pemimpin kita yang ngopeni misalnya paguyuban di kampung, kerja keras, nggak pernah digaji, ya diberi zakat boleh untuk tetap semangat mengabdi. Zaman Nabi, bahkan para pemimpin-pemimpin non-muslim, orang-orang Bani Ghatafan yang Kristen itu diberi zakat. Karena apa? Karena orang Islam diancam dari banyak kelompok, dan orang Ghatafan itu meskipun non-muslim membela umat Islam sehingga diberi zakat. Ya tujuannya biar apa? Ya tidak mengganggu, justru membantu umat Islam. Itu memang perkecualian kalau itu dibolehkan. Maka jawaban Al-Qur'an jelas, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Asal memang niat kalian berinfak pada non-muslim itu hanya mencari ridho Allah semata, ya kan? Allah tahu hati kalian, maka jika kalian mencari berinfak untuk wajah Allah, silaturahim, dan menutup pintu madharat, bahaya, maka ini adalah petunjuk bagi kalian. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Maka jika kalian berinfak kebaikan pada para fuqara, tentu Allah akan membalas, dan balasannya akan jelas ya. Balasan dalam infak itu kalau tidak 10 kali, ya 700 kali, bahkan bisa tidak terbatas ya. Tapi kita ini Bapak sekalian, memang kita ini ya semampunya. Wa antum la tudlamun alladzina usiru fi sabilillah istati'una darban fil ardi yahsabul jahilu aghniya at-ta'af min at-ta'afuf. Nah ini, apakah kita berinfak pada orang yang minta, ataukah infak yang orang yang tidak minta-minta? Ini ada Al-Qur'an kisahnya, namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu siapa? Dulu konon ada sebutan sufi. Sufi itu orang yang menjalani laku ya, agar dia lebih dekat pada Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kemakrifatan. Itu konon ada yang mengatakan itu berasal dari meniru Ahlus Sufah. Ada yang mengatakan meniru orang Persia dulu. Orang Persia dulu itu kebiasaannya kalau jadi menapaki jalan spiritual itu pakaiannya ganti yang jelek, pakaian wol itu, lalu dia jalan keliling-keliling, ditinggalkan semua hartanya, dia nggak mau. Itu sufi zaman dulu begitu Pak. Kalau dia ngelakoni, dah hartanya dijual, pergi, jalan kemana, bahkan direwangi, kerja di tempat orang, jadi buruh, tapi dia tidak mau dikenali. Meskipun orang besar nggak mau dikenali, karena khawatir kalau jadi sombong. Kalaupun punya hasil diinfakkan, diberikan pada orang, kadang-kadang begitu. Nah, Ahlus Sufah ini siapa? Ternyata orang Muhajirin itu banyak juga dulu tuh yang kurang mampu. Pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ada yang disaudarakan tinggal di rumah-rumah, ada juga yang nggak mau tinggal di rumah orang lain. Lalu milih tinggal di masjid. Dia tinggal di situ, sholat, puasa, iktikaf, tinggal di masjid saja. Kadang-kadang kalau ada perang ikut, kalau nggak ada nggak pergi kemana-mana, nggak punya uang juga takut keluar jauh-jauh dari tempatnya. Mereka ini banyak, jumlahnya ada 400 ternyata. Masjid Nabi itu ditempati 400 orang, kerjanya cuma gitu, sholat, gitu-gitu. Kalau di kita mungkin aneh ya, 40 orang tinggal di masjid itu. Tapi dulu banyak sahabat gitu. Cuma begini, dikatakan lil fuqara usiruna fi sabilillah istatuna darban fil ardi. Dikatakan dalam Al-Qur'an mereka orang-orang yang terbatasi disabilillah karena di jalan Allah dan fakir, maka kemudian banyak orang mengira karena orang yang biasanya banyak ibadah ini punya kelebihan satu Pak. Orang banyak ibadah itu orangnya tenang, wajahnya cerah, jarang mengeluh. Jadi sahabat itu nggak punya duit nih, tenang hatinya, nggak pernah ngeluh, sehingga orang mengira dia itu nggak butuh apa-apa. Banyak orang mengira wah ini gara-gara orangnya di masjid, penggane, sholat, nggak tahu cerita kesulitan, berarti orang ini orangnya hebat ya, nggak butuh harta, padahal memang nggak punya duit itu. Maka dalam bahasa Quran, ya sahabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf bisimahum la yas'alun nasa ilhafa. Mereka ini orang-orang yang dikira orang tidak tahu itu orang yang kaya karena mereka memang menjaga diri ya, tidak
ngeluh, tidak apa, tidak minta-minta, menjaga nama baik, ya kan? Maka orang pada kagum. Layas alu dan nasailah pada tidak pernah DP minta orang lagi, nggak pernah. Sahabat-sahabat itu. Nah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, maka disarankan bagi mereka ini berilah juga infak pada orang yang kelihatannya baik-baik saja tapi sebenarnya hidupnya kurang mampu. Jadi jangan menunggu minta. Karena itu dalam harta kita ada hakin lisaili wal mahrum. Ada hak bagi orang yang minta-minta maupun mahrum. Mahrum itu apa? Orang yang sebenarnya tidak mampu tapi saya sendiri melihat di beberapa tempat itu ada yang begitu, Pak. Saya ngapunten, ini ada orang yang saya tahu kerjanya cuma apa itu? Momong anak orang itu. Itu enggak tahu gajinya berapa, plus ngeterne tetangganya ke sekolah. Ya kalau dipikir-pikir gajinya paling 1 juta, 1 bulan 1 juta paling. Hidupnya sederhana, tapi dia tuh nggak pernah mengeluh. Waktunya arisan ya bayar arisan. Kalau ada acara ya pakaiannya kelihatannya ya pantes, ya kan? Orangnya juga kelihatannya nggak pernah mengeluh, nggak punya duit. Acara apa saja ikut. Ini kalau dipikir-pikir mampu apa enggak sih? Oh, dia tuh nggak pernah lapor kalau kesulitan. Tapi dari pendapatan udah tahu. Uang 1 juta di kota ini punya anak lebih dari 1 tuh bukan hal yang mudah tentunya. Bayar listrik, bayar air. Nah, orang ginilah termasuk yang kategorinya tadi itu. Orang ta'afuf. Ta'afuf itu apa? Punya ifah. Ifah itu apa? Keperwiraan. Nah, memang ini orang-orang hebat kalau seperti itu. Maka kata Ibnu Maskaweh, etika tertinggi Islam itu ada 4 katanya gitu. 1 dalam kitabnya Tahdzibul Akhlak ya. Etika tertinggi Islam itu ada 4. 1 bersikap adil, tidak berlebihan. Yang kedua adalah syaja'ah, punya keberanian. Yang ketiga apa? Ifah, itu bisa menjaga muruah. Ini yang paling berat ini. Kita ini kadang-kadang belum mampu ya. Kalau ulama dulu begini Pak, jadi ahli hadis zaman dulu tidak boleh lepas kopiahnya, harus kopiahan terus. Enggak boleh pakai sandal kebalik, sisihan, apalagi sandal orang lain itu nggak boleh dipakai. Itu zaman dulu ahli hadis. Tidak boleh makan di pinggir jalan. Wah, kalau kita mikir-mikir ini mesti nggak masuk kategori ini. Kalau kemana-mana mampirnya warung. Ya inilah yang kita tidak mampu. Sudah habis ini waktunya. Pas ya Pak. Sampai jam berapa Pak ini? Jam 6 masih kurang 10 menit. Kedengaran mboten Pak? Masih, saya teruskan mohon nggih. Sak denger-dengere. Jadi ini Bapak sekalian, yang keempat kata Ibnu Maskaweh ya etika tertinggi itu dermawan. Adil, keberanian, keperwiraan dan keder. Orang Islam itu pikir-pikir luar biasa ya. Wis pemberani, adil, menjaga kehormatan. Wis dermawan biasanya luar biasa. Dipikir-pikir tuh profil umat Islam itu luar biasa ya. Pikir-pikir kalau diikuti betul-betul ya. Diikuti luar biasa. Makanya inilah bedanya Islam dengan ajaran-ajaran yang lain itu. Khilafah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini terakhir nggih. Jadi orang yang menginfakkan hartanya siang maupun malam maupun siang, baik sembunyi-sembunyi atau tidak ditampak-tampakkan maupun ditampakkan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak usah takut, tidak ada ketakutan untuk melanjutkannya, dan tidak bisa sedih karena kehilangan. Nah, makanya sama saja. Maka kalau saya ada orang infak di masjid, kok pesennya tolong ditulis hamba Allah, tak tulis sak jenenge ngono wae lah, angel ben ketok sapa sing kesuwen. Waduh wae. Karena orang itu gini, lebih baik kita tulis jelas dari mana sumbernya kan, dan membuat motivasi biar orang semangat. Oh ternyata uang saya sampai ya kan, tercatat, jadi jelas. Terus lain kali berarti sampai ke tujuan. Nanti ditulis hamba Allah nggak jelas sopo sih. Yang kayak apalagi yang ikhlasnya setengah-setengah kan, tak tulis hamba
Allah mikir-mikir, wah ngerti apa ora ya? Wah kita bahagia lagi, udah rasa dipaksa-paksa lah, ya tulis ngono wae kesuwen oleh saya. Maka saya kalau ada orang infak tulis sama Allah, tak tulis namanya gitu aja. Yang penting aja tidak minta yang nulis saya. Nah tulis gitu aja gak sulit. Memang itu bagian dari dari apa? Yang penting Anda tidak minta, yang penting kan yang nulis saya, tanggung jawab saya gitu aja. Biar jelas siapa yang memberi, siapa yang tidak. Bapak yang dirahmati Allah, inilah kalau kita lihat di dalam ajaran Islam ini, memang orang Islam ini memang orang yang diajarkan untuk kaya. Karena disuruh infak, disuruh sedekah, disuruh zakat. Ya bayangkan, apa bisa orang kalau tidak mampu disuruh di tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tetapi di dalam Islam, meskipun tangan di bawah, dianggap juga Nabi mencintai orang yang lemah, yang fakir lah. Ini kan tidak boleh direndahkan juga. Memberi aja nggak boleh diikuti dengan kata-kata yang tidak baik. Maka Bapak Ibu kalau ngaji, kita ini kan nggak ada diskriminasi ya. Kalau di India orang ngaji ada diskriminasi Pak. Kalau kastanya Dalit, kalau ke mantenan tinggalnya di sana, di luar. Nanti kasta tengah-tengah di pinggir, yang kasta tinggi di tengah. Kalau kita di masjid ini pokoknya mau dimanapun terserah. Ini ngobrol dengan ketua takmir juga nggak apa-apa, dengan anak kecil juga nggak apa-apa, dengan Pak Yai juga nggak apa-apa. Jadi kita ini semuanya insya Allah umat kita ini nggak ada perbedaan di masjid dan tidak ada di masjid itu suasana-suasana demikian. Suasana-suasana demikian. Nah, meskipun di beberapa daerah mungkin ada orang kalau pulang haji pakai gelang emasnya sing wakeh dipakai semuanya itu. Tapi saya kira di Indonesia tidak umum di kita seperti itu, tidak umum ya di gitu. Karena memang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW meskipun beliau ini sebenarnya juga punya kekuasaan, tapi memang beliau ini juga termasuk hidup dengan cara apa yang sederhana. Nabi hidupnya sederhana. Para sahabat juga sederhana. Kita ngikuti mereka mungkin masih berat ya. Saya dulu ingat ya, orang zaman dulu itu beda dengan kita ya. Saya dulu kalau ngaji ke guru-guru saya itu nggak tahu, orang sekarang dan dulu tuh cara zuhud itu beda. Saya aja tidak mampu ya. Saya terus terang tidak mampu. Dulu guru-guru saya itu selalu ngajarkan, yaitu versi zaman dulu ya. Jangan mencari uang dari pemerintah kalau zaman dulu ya. Karena dalam pikiran orang dulu, uang pemerintah itu campuran antara yang halal dan yang haram. Tapi zaman sekarang tampaknya berlomba itu zaman itu beda ya, zaman itu beda, zaman alamnya memang sekarang zamannya beda kerugian. Ya itulah memang alamnya dulu beda. Maka ada kisah dulu konon kalau ada seorang ulama konon didatangi khalifah, maka dia itu diundang khalifah itu nggak mau, maka dia mintanya apa? Bangun rumah, pagernya dibuat pintunya agak cendek, dan orang kalau masuk itu dingklu. Lalu khalifah disuruh datang. Jadi kalau datang ke ulama harus dingklu. Itu cara dia tuh begitu. Dingklu. Itu ya zaman dulu itu. Ya maka orang dulu hebat-hebat ya. Orangnya zuhud dan orang zaman dulu beda dengan orang sekarang. Memang anak-anak sekarang aja beda. Saya kadang-kadang mikir ya, orang sekarang kalau dijajah Jepang gitu ya, di konya hutan tuh kuat tirang dino ya kira-kira. Anak-anak muda sekarang loh ya. Anak muda tuh makannya enak-enak, melaku sitik, kesel, kena panas, wedi diblonyoi ben putih ya kan. Kena angin masuk angin. Jajah Jepang kalau yang alas duduk para kena apa nyamuk gitu para lari pulang itu, terus mending nyerah wae daripada kalau dipikir zaman sekarang loh ya. Maka ya Allah, kalau lihat perjuangan zaman dulu Pak Jenderal Sudirman sakit ditandu, tinggal di luar, harus makannya aja entah dari mana itu ya dulu karena prihatinnya orang zaman dulu. Kita pun belum, saya sendiri nganggap jauh ya dengan zaman dulu di dalam kezuhudan dengan orang-orang yang hidup pada zaman dahulu itu jauh sekali. Mereka kaya tapi tidak sampai begitu-gitu. Nah, inilah pelajaran penting bagi
bagi kita saat ini kalau belajar dari orang-orang masa lalu agar kita ini disuruh di dalam Islam jadi orang mampu, bisa infak, bisa sedekah, bisa, tapi tetap dijadikan orang yang sederhana, tetap orang yang murah hati, tapi juga tidak sampai menjadi kekurangan dalam hidupnya, anaknya tetap dalam kecukupan. Nah, ini ajaran dalam Islam. Maka kalau Islam tidak kaya, ya nanti ekonomi tidak dikuasai umat Islam. Jadi kalau kita disuruh miskin gitu ya nanti umat Islam jadi orang yang tidak mampu, jadi orang lemah. Maka disuruh jadi orang yang kaya. Tapi kalau kaya disuruh juga untuk memberikan sebagian harta pada fakir miskin dengan cara yang baik. Kalau dibandingkan Bapak sekalian, zakat itu sekarang ternyata zakat dan infak itu bisa banyak menolong orang. Beasiswa sekarang banyak dari zakat. Dari Basnas, dari Lazismu, Lazisnu, DPUDT, PKPU, macam-macam ya. Dari Al-Hayat, semuanya membantu orang beasiswa yang tidak mampu. Banyak amal usaha-usaha bisnis, saya lihat di Ambarawa, banyak jualan apa itu, yang di apa namanya itu, seperti dimakan pakai apa itu, hambar. Apa Pak? Serabi. Saya waktu ke Ambarawa beberapa tahun lalu ditulisi dalam binaan Basnas. Oh, alhamdulillah berarti ada manfaatnya itu. Basnas, ada las, ada gini-gini. Bahkan kemarin Kapunten, Ramadan kemarin, masjid saya itu di lingkungan yang dulunya itu dibina orang-orang non-muslim. Dan orangnya banyak yang tidak pernah sholat. Kemarin ternyata masjidnya setelah Ramadan, setelah Idul Fitri itu mulai tambah banyak yang ke masjid. Ternyata dilapori masyarakat. Ini gara-gara 5 kg plus 100.000 Pak. Kenapa? Karena zakat dapat uang dan beras, daripada tukar-tukar diberi zakat 5 kilo plus uang 100.000. Bar kono pergi ke masjid ya alhamdulillah. Ya kan tidak sia-sia juga. Ini zakat ada manfaatnya juga ternyata ini warga itu mau ke masjid ya. Tapi ya gitu-gitu ini kan menunjukkan manfaat bagi mereka. Oh ternyata orang masjid itu perhatian pada warga yang kurang mampu, tidak sholat toh, ya ini juga memperhatikan kita. Gitu. Itulah itu bagian dari perhatian pada sesama Muslim yang fakir miskin. Nah, saya kira ngoten nggih untuk hari ini. Matur nuwun atas perhatiannya. Ada yang kurang-kurang mohon maaf dan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan selalu, diberikan berkah hikmah di dalam hidupnya. Monggo, saya kira demikian. Matur nuwun. Saya kembalikan pada Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.